Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Allah itu sayang sama kita. Ya Allah itu begitu sayang. Nikmat yang tercurah itu nggak putus-putus sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang malam, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, karena Allah itu sayang, maka kita juga menyayangi makhluk-makhluknya. Jadi sifat kasih sayang menular ke dalam diri kita karena kita menghayati bagaimana Allah sayang kepada kita. Bukan bermusuhan, dari mana nih? Ya, sholat berjamaah, ya, mendidik untuk bersatu jamaah itu. Jadi nggak ada umat Islam tuh cenang perenang begini, saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Yang ini merasa pintar, nggak ada tuh, itu nggak ada tuh. Itu dididik melalui sholat, ada pemimpinnya, ada jamaah yang bersatu. Mendirikan sholat, mendidik untuk bersatu. Arah yang satu, sikap yang satu, saling pengertian dan saling memahami. Nah, ini pendidikan sholat ini. Makanya kenapa harus berjamaah? Jamaah itu maknanya ini. Di lapangan itu akan terjadi ini. Sekarang kan jamaahnya jamaah, tapi di dalam masjid sendiri masih senang perenang. Orangnya juga nggak ada filosofi sholatnya, nggak kepake karena nggak ngerti Bapak Ibu masalahnya. Waktu-waktu ditentukan, mendidik menghargai waktu dan berdisiplin, tidak tenggelam dalam urusan duniawi, tetapi kerja keras, tapi jiwanya tidak tenggelam di dalam urusan duniawi, tapi produktivitasnya tinggi. Nah, gitu. Nah, ini nih orang-orang sholat nih kayak gini dampaknya itu, ya. Nah, kemudian tertib jamaah, baris lurus di belakang, ya, ada imam di belakang imam dan tertib organisasi mengikuti imam. Jadi ada kepemimpinan keorganisasian itu orang Islam tuh ngerti dan dipraktekkan. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam organisasi itu orang Islam tuh sangat ngerti ini, karena itu diajarkan di dalam sholat. Kalau batal, imam mundur diganti. Terus kalau dia berbaris itu harus lurus, harus benar-benar kayak tentara itu kan, terorganisir dengan baik. Bahkan harus rapat itu, bahu itu harus rapat, ada kedekatan. Maknanya adalah kita bersatu padu, dekat gitu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kita selalu berkomunikasi dengan dekat, rapat, tuh gitu. Ketaatan kepada pemimpin, ya, ketaatan pemimpin, mengikuti gerakan iman dan tidak mendahului. Itu ketaatan kepada pimpinan. Kalau kita kan ngelawan dulu kepada pimpinan, udah pimpinannya benar nggak ditaati juga, kan masalah. Dalam organisasi akhirnya cenang perenang. Udah diputuskan begini, nah, dan itu semua positif bagus, malah nggak dilaksanakan, ribut melulu. Jadinya nggak punya hasil. Ya, nah ini kan udah dicontohkan di dalam sholat. Ya, kalau pemimpinnya batal, udah harus diganti. Ditegur, subhanallah, ditegur pemimpin salah itu. Ya, Nabi Muhammad itu memimpin sampai 20 tahun saja itu bisa menguasai dunia itu. Karena Nabi ditegur mau. Nabi Muhammad tuh sering dapat teguran dari bawahannya, musyawarah, ini nggak bagus nih Nabi, ini nggak bagus nih. Ditegur ada yang keliru, apalagi teguran dari Allah langsung kan ada juga yang sifatnya gitu, ada juga teguran dari para sahabat, diterima sama Nabi. Taat juga, ya, tetapi kalau pemimpinnya salah ditegur. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Persamaan hak, ya, ini diajak di dalam sholat itu persamaan hak. Nggak perlu dia pejabat, nggak perlu dia orang miskin, nggak perlu dia orang kecil, nggak perlu dia orang besar. Pokoknya jadi makmum tetap makmum, yang belakangan datang tetap di belakang. Hidup sehat seimbang.
mulai dari bersih, sikat gigi, bersih hidung dicuci, semua dibersih. Itu prinsip-prinsip kesehatan dan keseimbangan hidup. Ya, antara fisik dan doa, lahir dan batin. Ini pelajarannya dalam sholat nih. Makanya sholatnya bukan kayak orang lamun, kan ada bergeraknya. Itu keseimbangan lahir batin itu. Nah, prinsip-prinsip ini yang dibawa di dalam sholat, yang diaplikasikan dalam kehidupan. Sikap konsisten, istiqomah. Nah, ini kewajiban sholat seumur hidup. Kan kalau orang lain kan asal sholat ya ritual-ritual dijalankan, tetapi nggak ada tekad kayak orang Islam. Ini seumur hidup dia sholatnya itu. Dan pelajaran yang ritual yang dilakukan seumur hidup ini kan yang nggak boleh tidak itu kan sholat itu. Kalau haji sekali, baca Quran ya semaunya, ngaji semaunya, puasa ada waktunya saja. Tapi kalau sholat coba lihat. Seumur hidup dan konsisten itu nggak bisa tidak. Sikap ikhlas tuh dididik dalam sholat. Ya, tujuan sholat adalah semata-mata mengabdikan diri kepada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Pengabdian, dan pengabdian itu dilakukan terus-menerus begitu. Itu mendidik orang agar melakukan sesuatu itu kepada Tuhan tujuannya, dan selalu diingatkan lagi untuk ikhlas. Bayangkan itu luar biasanya. Karena manusia itu kan ada setannya, ada nafsunya yang dia bergerak setiap saat. Nah, sholat itulah yang mampu mengatasi semua itu. Makanya bersyukur kita dikasih perangkat yang namanya sholat itu untuk dilakukan, karena kita punya tantangan hawa nafsu dan setan di dalam diri kita sendiri. Bayangkan kalau orang benar sholatnya masuk surga tanpa hisab nggak, Bu? Iya, karena nanti dampaknya itu akhlakul karimah. Kan asal pahala satu kali begitu, bukan begitu, ternyata bisa jutaan kali pahalanya itu, karena diterapkan dalam kehidupan. Mengagungkan Allah, memuliakan makhluknya. Allah kan maha agung, maha mulia. Nah, dia itu memelihara makhluknya. Nah, otomatis setiap makhluknya kan harus dihormati, betul nggak? Memuliakan makhluk karena memuliakan penciptanya. Kita memuliakan anak tetangga kita itu karena menghargai ibunya. Nah, itu artinya memuliakan ibunya, walaupun yang dimuliakan tuh anaknya. Nah, Allah juga itu. Allah kita mengagungkan. Nah, kita memuliakan makhluknya. Kenapa? Karena makhluk Allah. Nah, inilah sifat Nabi begini. Nah, itu ada di dalam sholat, pendidikan itu. Ya, jadi kalau namanya hak asasi manusia yang wah udah duluan Nabi Muhammad itu. Kita lihat lagi, bersikap rendah hati tuh. Khusyuk itu artinya berendah hati ya. Rendah hati, sujud, tunduk, khidmat di hadapan Allah. Nah, ini mengkikis rasa sombong, membuat kita menjadi kayak orang ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Bersikap ihsan. Ya, karena sholat itu dilakukan terus-menerus siang malam, itu terasa sekali kemanapun kita berada, terasa Allah tuh melihat kita. Ya, Allah memahami isi hati kita, Allah memahami. Itu bersikap ihsan yang akhirnya itu jujur orangnya, bener orangnya itu. Makanya kalau ada orang sholatnya rajin, korupsi itu memang aduh, jauh panggang dari api dia. Kita juga lihat. Nah, itulah karena ya disebut sholat celaka, disebut sholat mabuk, disebut sholat munafik. Makanya yang khusyuk itu yang punya dampak seperti ini. Bersikap benar dan jujur. Ya, karena dia yakin bahwa Allah itu selalu bersamanya. Nah, karena itulah dia takut. Nah, saya sering bilang tuh, Malik Yaumiddin. Nah, ya,
kalau kita berbuat sebejar biji zarah kebaikan, pasti Allah akan balas. Tapi kalau kita berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarah, pasti akan kena hukuman. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya kita jadi jujur, benar. Jujur benar yang membalas adalah hanya Allah. Dan itu diulang-ulang dibaca, diulang-ulang dibaca, diulang-ulang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Allah itu sayang sama kita. Ya Allah itu begitu sayang. Nikmat yang tercurah itu nggak putus-putus sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang malam, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah itu kan penghayatannya kita sudah tuh. Allah sangat sayang pada kita. Nah karena Allah itu sayang, maka kita juga menyayangi makhluk-makhluknya. Jadi sifat kasih sayang menular ke dalam diri kita karena kita menghayati bagaimana Allah sayang pada kita. Makanya orang-orang Islam yang sholatnya bagus, itu sayangnya besar, kasih sayangnya. Bukan bermusuhan, dari mana nih? Ya sama orang lain aja, sama orang kafir aja sayang dalam batas lakum dinukum waliyadin, tetap batasnya ada, tapi tetap sayang. Dia mau meninggal karena kelaparan, bantu nggak? Bantu, jangan, dia kan manusia, makhluk Allah, bantu supaya jangan kelaparan walaupun dia orang kafir. Ya ada kucing kan hewan, kelaparan, bantu jangan? Bantu, kucing aja dibantu, masa iya orang tidak? Coba deh begitu tuh. Masa kita sama manusia walaupun kafir, dia udah mau meninggal, dibiarin aja lo kafir, katanya kan gitu. Padahal kucing sendiri mau mati, itu harus kita bantu. Nah itu darah mengalir kasih sayang Allah pada kehidupan ini. Nah itu lekat dalam diri kita. Makanya mana mau bermusuhan sesama muslim, ibu. Ngata-ngatain sama muslim, ya menganggap remeh muslim lain. Bagaimana itu cara berpikirnya itu? Ya coba. Yang ada adalah saling menyayangi.